Halo, nama saya Sultoni Alvin Aprizal. Saya dokter Moda Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan membahas pola hidup bersih dan sehat atau disingkatnya PHBS. Salah satunya saya akan bahas tentang kebiasaan makan sayur dan buah setiap hari. Di antara perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah kebiasaan makan sayur dan buah setiap hari yang dapat membantu menjaga kesehatan seorang dan menjadikannya tidak mudah sakit. Siapa yang diharapkan makan sayur dan buah? Setiap anggota rumah tangga agar mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Makan sayur dan buah setiap hari itu penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan mengandung serat yang tinggi. Apa manfaat vitamin yang ada di dalam sayur dan buah? Yang pertama, vitamin A berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan mata. Vitamin D untuk kesehatan tulang, vitamin E kesuburan dan awet muda, vitamin K untuk pembekuan darah, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin B untuk mencegah penyakit beri-beri, vitamin B12 untuk meningkatkan nafsu makan. Apa manfaat serat yang ada di dalam sayur dan buah? Serat itu berfungsi untuk yang pertama memelihara kesehatan usus, yang kedua serat itu tidak untuk mengenyangkan tetapi dapat menunda pengosongan lambung sehingga orang menjadi tidak cepat lapar. Manfaat makanan berserat yaitu mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan, membantu proses pembersihan racun atau detoksifikasi, membuat awet muda, mencegah kanker, memperindah kulit, rambut, dan kuku, membantu mengatasi anemia atau kurang darah, membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. Berapa banyak sayur dan buah dalam sehari harus kita makan? 1. Sayur dimakan 2 porsi setiap hari. 1 porsi sama dengan 1 mangkuk sayuran segar atau setengah mangkuk sayuran matang. 2. Sebaiknya sayuran dimakan segar dan dikukus, karena jika tidak, cenderung melarutkan vitamin dan mineral. 3. Buah-buahan dimakan 2-3 kali sehari. Sayur dan buah seperti apa yang bagus untuk kita makan? Yaitu sayur yang berwarna hijau tua, kuning, atau oranye. Contohnya seperti bayam, kangkung, daun katu, wortel, kacang panjang, selada hijau, atau daun singkong. Terutama buah yang berwarna merah atau kuning, seperti mangga, pepaya, jeruk, jambu biji, atau apel. Lebih banyak kandungan vitamin dan mineral serta seratnya. Pilihan buah dan sayur yang bebas pestisida dengan ciri-ciri ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan tetap segar. Bagaimana mengelola sayur dan buah dengan tidak merusak atau mengurangi kandung gizinya? Konsumsi sayur dan buah yang tidak merusak kandungan gizinya adalah dengan memakannya dalam keadaan mentah atau dikukus. Direbus dengan air akan melarutkan beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah tersebut. Pemanasan tinggi akan mengurangi beberapa vitamin. Pada hasil survei WHO, wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand memiliki konsumsi buah dan sayur terendah. Pada usia 5-14 tahun, hanya 198 gram pada anak laki-laki dan 183 gram pada anak perempuan. Pada Riskesdas 2010-2013 menunjukkan perilaku penduduk Indonesia pada umur lebih dari 10 tahun yang kurang mengkonsumsi sayur dan buah masih di atas 90%. Karena konsumsi buah dan sayur rendah, di Indonesia terjadi masalah kekurangan gizi, kegemukan, dan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular terkait gizi seperti diantaranya kencing manis dan darah tinggi. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Untuk tanda dan gejalanya, untuk tandanya seperti sering kencing, mudah lapar, mudah haus, dan sampai berat badan turun drastis. Untuk gejalanya ada gejala klasik dan gejala lain. Untuk gejala klasik seperti rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, sering kencing, berat badan turun drastis. Untuk gejala lainnya, luka lambat sembuh,
mata kabur, dan mudah lelah. Untuk kriteria diabetes mellitus atau kencing manis, seperti menunjukkan gejala diabetes mellitus atau kencing manis dan gejala gula darah random lebih dari 200 mg per dl, atau menunjukkan gejala diabetes mellitus dan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, atau seperti kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral lebih dari 200 mg per dl. Selanjutnya hipertensi. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi atau tekanan darah di atas 140/90 ml/Hg. Diketahui 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya. Itulah sebabnya hipertensi dijuluki pembunuh diam-diam atau silent killer. Apa gejala dari penyakit hipertensi atau darah tinggi? Di antaranya pusing sakit kepala, mata kabur, rasa berat pada tengkuk, perdarahan tiba-tiba dari hidung, dan nyeri dada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.